tugas oleh Kepala IGD untuk memberikan sedikit paparan terkait alur pelayanan IGD pada saat terjadi pandemi dan sesudah terjadi pandemi. Ya, jadi ada beberapa apa namanya hal yang akan disampaikan. Ya, jadi bahwa ini adalah struktur organisasi IGD kami, ya, ada kepala instalasi, gawat darurat, ya, kemudian ada sekretariat, ya, seperti untuk surat keluar, kemudian di kita ada beberapa instalasi ya, terkait dengan pelayanan, SDM, ada pengembangan mutu, ya, indikator-indikator mutu terkait pelayanan IGD. Jadi itu indikator mutunya ada response time, ada loss length of stay pasien IGD kurang dari 4 jam, ada kematian IGD di bawah 2,5% dan sebagainya, ya. Kemudian saya sendiri di kepala instalasi di sarana dan prasarana. Jadi terkait dengan alkes, terkait dengan sarana-sarana yang lain, ada yang bermanfaat atau tidak, itu di bawah job saya. Kemudian kita ini membawahi beberapa pelayanan juga, ada pelayanan rujukan. Jadi IGD ini kan kita menerima pasien, juga kita menerima pasien sendiri atau rujukan dari rumah sakit lain, dan kita juga akan merujuk ke rumah sakit lain juga terkait dengan klinis pasien ataupun keterbatasan alat dan sebagainya. Jadi di dalam melaksanakan pelayanan ini, dari beberapa kepala sub instalasi ini semuanya dilaporkan kepada kepala IGD, ada laporan bulanan ataupun laporan harian. Nah, ini adalah profil SDM IGD kami, ada dokter spesialis, wakil kepala dan wakil 2 orang, yang lainnya dokter umum ada 5 orang, kemudian ada perawat 76 orang, kemudian ada bidan 13 orang, dan pekarya yang membantu untuk kelancaran evakuasi pasien ada 23 orang. Ini area pelayanannya, ya. Dari screening itu tempatnya di lobi IGD, ada pintu B23 di situ, tempat masuknya pasien baik dari ambulan ataupun kendaraan sendiri yang membawa rujukan atau tidak membawa rujukan. Kita melakukan screening di sini terkait dengan kepentingannya apa, kebutuhan pasien, apakah administrasi ataupun kebutuhan klinis. Ya. Jadi di sini di screening nih, apakah dia mau rawat jalan, apakah mau ke IGD atau mau ke laboratorium dan sebagainya. Jika pasien dinilai oleh petugas screening ini, petugas screening ini adalah orang awam khusus, ya, diberikan pelatihan untuk orang awam. Jadi dia hanya melihat secara visual terkait dengan kesadaran, terkait dengan sesak nafas atau tidak. Kalau dia merasa ragu-ragu, maka si pasien akan didorong ke triase, dievakuasi untuk dinilai ulang oleh dokter triase dan perawat apakah betul pasien yang dari screening tadi ini mengalami kegawat dauratan. Ya. Jika menurut triase ini mengalami kegawat dauratan terkait pada tanda-tanda ada ancaman airway, berpikir maka akan dimasukkan ke ruang tindakan. Nah, di IGD ini ada beberapa ruang tindakan. Kalau kalian ke IGD ada ruang tindakan bedah, ada anak, medikal 1 dan 2, ada resusitasi, ya, untuk kasus-kasus yang gawat darurat, yang life saving, ada isolasi, dan juga IGD OPIN. Jadi ini semua adalah pelayanan di IGD terkait dengan kasus yang memerlukan tindakan gawat darurat ataupun yang tindakan yang darurat tapi tidak gawat. Nah, di belakang itu nanti ada ruang isolasi, ya. Di ruang isolasi ini sekarang menjadi di sebelahnya ada ruang transit IGD. Itu ada kasus untuk ruang semi intensif, ada 2 bed, dan sisanya ada 10 bed untuk ruang ruang transit sementara ada 12 gitu. Ya. Ada ruang observasi, ini IHC ini sebetulnya sudah tidak ada lagi karena sudah diambil alih oleh kepala ICU, dan ada ruang emergency OK 300 di lantai 3 IGD. Nah, ini alur pelayanannya, ada pasien datang, ya. Tadi yang saya sebutkan, dia membawa rujukan atau tidak membawa rujukan secara klinis atau administrasi, kepentingannya mau kemana pasiennya, kita fasilitasi di sini. Kemudian kalau memang dia gawat darurat, dia akan dimasukkan ke triase, bukan ruang tindakan. Kalau setelah melakukan pelayanan di IGD bahwa pasien yang dinyatakan stabil dan boleh pulang, maka diarahkan ke poliklinik ataupun dirujuk ke rumah sakit lain, ya, karena mungkin kepentingannya adalah untuk PPK 2 atau PPK 1. Karena biasanya rujukan BPJS itu kan ada kasus-kasus yang memang
diperlukan observasinya adalah di PPK 1 atau PPK 2, tidak perlu perasaan sedikit gitu. Seperti kasus-kasus yang ada 7 kasus pasien rujuk balik ya, kayak pasien stroke, isopen, itu kalau dinyatakan stabil oleh DPJP di RSAS, maka bisa dikembalikan ke pasien rujukannya. Ya. Nah ini kalau dia gawat darurat, ya adalah kemudian maka akan dimasukkan ke kategori resusitasi, kategori 1 atau ruang tindakan, ya, tadi ada bedah, medikal anak, dan ruang isolasi. Nah ini adalah rekam medis triase. Jadi kita ini ada triase. Triase ini fungsinya memilah pasien berdasarkan prioritas. Ada P1, P2, P3, dan P4. Berdasarkan skala kegawat dauratan. Triase ini penilaiannya secara visual. Visual, jadi melihat kondisi pasien seperti apa, apakah dia tanpa kesakitan, apakah dia sesak nafas, ya, apakah dia mengeluh banyak ya yang harus dilihat di triase visual. Kalau visual ini kamu merasa ragu-ragu atau kalian merasa ragu-ragu, maka harus dilakukan pemeriksaan secara klinis ya, cek saturasinya, darahnya ya. Kemudian kalau memang dinyatakan gawat darurat, ya harus dimasukkan ke ruang tindakan. Nah ini ada beberapa rekam medis triase, ya. ada untuk dewasa, ada anak ya. Kalau dewasa kita mengajunya ke ATS ya, Australian Triase Scale yang diadop RSAS. Kalau yang anak ke Canadian Triase Scale. Jadi ini tidak perlu diisi semua, hanya berdasarkan temuan klinis saja yang ada di pasien. Kalau tensi dirasakan tidak perlu diisi, tidak perlu diisi juga. Gitu, ya. Jadi kita hanya visual, sifatnya respon time kita hanya 5-8 menit ya, cepat masuk, kemudian tidak usah diagnosa lengkap karena triase tidak membutuhkan penunjang apa-apa, hanya diagnosa triase, misalnya hanya febris, kejang, dan sebagainya. Ya. Kemudian tulis tindak lanjut kemana, ketindakannya diterima oleh residen di dalamnya di bagian ini semuanya diisi dengan lengkap ya. Dan ini semuanya kalau dulu itu masih manual, sekarang ada e-medical report ya. Jadi semua harus diisi di dalam aplikasi, tidak lagi menggunakan secara manual seperti ini. Jadi sudah mungkin menuju ke arah paperless ya. Nah ini secara garis besarnya kategorinya ada 5 ya. Kategori 1 untuk resus segera, kategori emergency 10 menit, gawat ya, kategori sedikit gawat ataupun tidak gawat. Nah, antara sedikit gawat dan tidak gawat ini hampir sama sebetulnya. Ya, tapi ini penanganannya akan lebih lama, bisa diberikan terapi, misalnya pasien-pasien yang dispepsi, gastritis gitu ya, itu bisa diberikan obat-obatan di triase. Tapi sekarang dengan adanya aturan BPJS bahwa pasien-pasien yang tidak gawat darurat, artinya di sini adalah label hijau, ini kan labelnya merah, kuning, oranye, hijau, biru dan hijau. Nah, label hijau ini kalau tidak gawat darurat, pasien datang ke IGD dinyatakan oleh dokter triase tidak gawat darurat, dia pasien BPJS dan dia menggunakan BPJS, maka tidak bisa digunakan BPJS di jam kerja. Jadi diarahkan ke poliklinik. Masalahnya pasien sudah banyaknya tidak membawa rujukan. Ya, karena itu aturan BPJS dan bukan aturan rumah sakit, maka pasien diarahkan menjadi ke poliklinik dengan cara membayarnya umum gitu ya. Itu sudah berlaku. Jadi artinya kalau pasiennya di luar jam kerja, datangnya malam-malam, mungkin merasa sakitan dengan ulu hati, itu bisa diobatin, tapi bisa menggunakan BPJS di luar jam kerja. Jadi artinya jam kerja itu mungkin sampai jam 4 atau jam 4 sore. Artinya pelayanan polisi sudah tutup, itu bisa dilayani di IGD. Ini yang harus diisi dari mulai kesadaran, jalan nafas, pernapasan, sirkulasi, dan sebagainya. Kemudian ini untuk yang anak, ya anak ini agak sedikit banyak ya karena banyak sekali berdasarkan berat badan, berdasarkan umur, berdasarkan bulan dan sebagainya. Jadi ini tidak perlu diisi semua. Yang jelas yang kita temukan di klinis pasien, ya. Nah, sama dengan tadi mungkin lewat jalan kita juga menerapkan adaptasi new normal, kebiasaan baru sejak pandemi COVID di 2022 ke arah 2023 ya. Di sini, nah ini namanya pintu tadi screening ya. Di sini ada petugas satpam dan pekarya yang akan melakukan screening terhadap pasien untuk memenuhi kebutuhan
kebutuhan pasien, kenapa harus dirujuk ke RSAS. Ya. Dilihat rujukannya, administrasinya, dilihat kondisi klinisnya secara visual, dalam respon mungkin 5 atau 6 menit gitu. Kalau merasa ragu-ragu, dia bisa dorong ke triase. Ya. Jadi ada area drop off ambulan di sini. Di belakang ini ada ruang dekontaminasi. Jadi pasien-pasien yang mengalami, kalau kita ini dekontaminasi ini untuk kasus-kasus yang adanya bencana nuklir atau bencana kimia. Jadi dilakukan ruang di dekontaminasi dulu di situ. Sama seperti triase dinilai dari kegawat dauratannya. Kalau sudah dinyatakan clear secara penilaian PPA dari radiologi atau nuklir bahwa tidak ada lagi yang terdeteksi radioaktifnya, maka akan langsung ke screening, ke triase, untuk diberlakukan sebagai pasien seperti biasa. Ya. Sama ini juga akan ada pemakaian thermal gun untuk mengecek suhu yang harus masuk ke IGD, kemudian semua pengunjung harus tetap menggunakan masker. Biarpun sekarang sudah dinyatakan endemi oleh Presiden di tanggal 21 Juni 2023 kemarin, itu tetap kalau lagi sakit atau ke rumah sakit menggunakan masker. Ya. Kemudian di sini nanti ada pemilihan alur. Kalau dulu pada suatu pandemi ada 2 triase, triase biasa dan triase demam atau triase ke arah COVID. Ya. Ini ada marka-markanya, ada petunjuknya kemana triase demam, kemana triase biasa. Ya. Nah ini adalah triase yang biasa dan sebelah sini ada triase demam. Ya, dulu seperti itu. Jadi di sini adalah triase yang biasa, artinya pasien-pasien yang tanpa demam, tanpa ada gejala batuk dulu di sini. Kalau pada waktu 2020-2021 itu semuanya masuk sini. Ada batuk, demam, pasti masuk ke triase yang demam. Ya. Mewajibkan petugas pengunjung untuk selalu menggunakan masker di depan rumah sakit. Jadi wajib menggunakan masker, tidak boleh dilepas. Kemudian mematuhi semua aturan terkait dengan protokol kesehatan di rumah sakit. Nah ini adalah triase biasa, ya, triase non demam, dan ini adalah triase yang demam. Triase demam lebih banyak dulu karena dulu kita menerima pasien COVID satu hari itu mungkin hampir 100 pasien, termasuk juga pasien-pasien yang mungkin mengalami gejala dauratan respiratory distress atau respiratory failure di isolasi. Itu kasus yang meninggal juga banyak tuh, sampai kewalahan itu karena kita juga petugas banyak yang mengalami terkena COVID, jadi banyak yang isolasi mandiri, yang ada yang isolasinya 2 minggu, ada yang sebulan dan sebagainya. Keterbatasan SDM menjadikan alasan bahwa pasien ini mungkin sedikit tidak tertangani, bukan tidak tertangani, sedikit terlambat. Ya. Nah kalau di triase isolasi ini dulu kita menggunakan APD level 2 atau 3, kalau triase umumnya APD level 2, menerapkan physical distancing, semuanya APD lengkap. Ya. Kemudian pada waktu itu kita memisahkan ini secara inisiatif saja karena secara aturannya dari SKD ini belum ada mematenkan antara triase biasa dan triase demam. Ya. Nah ini ruang tindakan kita di dalam, jadi dari ruang triase tadi masuk ke dalam triase biasa, ini ada ruang tindakan, ada anak bedah medikal di sini. Ini adalah nurse stationnya perawat, jadi perawat-perawat melakukan koordinasi terkait pasien-pasien yang akan dimobilisasi ke ruangan, tindakan dan sebagainya. Ini perawatnya di sini semua. Ya. Ini adalah pembuatan marka yang jelas, jadi jaga jarak dulu ya. Ini ada petugas rute, kita juga menerapkan rujukan berbasis aplikasi, namanya sistem rujukan terintegrasi dari Kementerian Kesehatan. Jadi semua pasien-pasien yang akan dirujuk ke kita ke RSAS harus menggunakan aplikasi tersebut, tidak mengenal BPJS atau umum. Semuanya menggunakan tersebut. Ya. Kenapa harus menggunakan aplikasi? Karena akan lebih mudah menilai dibanding dengan via telepon. Jadi kalau di aplikasi Suruto ini ada aplikasi yang ada konten-konten yang bisa digunakan oleh perujuk, baik itu video, pemeriksaan penunjang, laboratorium, radiologi, bisa semuanya diupload di sini dan bisa dibaca oleh si rumah sakit yang akan menerima perujukan. Gitu. Jadi ini akan lebih mudah sebenarnya. Jadi kalau sudah menggunakan itu, dan ini juga untuk pendataan dan pelaporan ke Kementerian Kesehatan tentang kepatuhan sakit menggunakan itu. Nah ini ada ruang isolasinya, ada ruang isolasi di IGD di belakang ruang tindakan. Ini ada ruang anterumnya, ya, ada ruang airborne, ada ruang droplet, ya dipisahkan airborne droplet TB, ya, droplet itu adalah pneumonia, ya. Kemudian bisa dibantu COVID dulu. Kapasitas maksimalnya untuk dewasa 3, untuk anak 2, jadi 5 sebetulnya kapasitas.
atau pada waktu COVID kemarin, ini ke selasar-selasar ini penuh semua. Jadi bisa mungkin 15 atau 20 pasien. Bahkan di dalam juga bisa 10 atau 15 pasien. Ya, berganti-gantian seperti itu. Jadi pemakaian APD level 3 tetap digunakan di ruang isolasi untuk dokter atau perawat atau radiographer yang akan melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Juga kita menggunakan apa namanya barier. Ya, barier ini kepentingannya untuk apa namanya sebagai kontak ya, meminimalisir kontak antara dokter perawat pasien dengan petugas farmasi. Jangan sampai ada kontak yang lebih banyak lagi di situ. Nah ini alur pelayanannya, ada alur pelayanannya. Jadi ini adalah screening, tadi ada gejala respiratorik masuk ke IGD, cek suhu, cek saturasi, jika saturasi di bawah 90, pasiennya masih sesak, gitu ya, panas 3940, kemungkinan akan masuk ke triase demam, untuk masuk ke triase isolasi, dimulai oleh PPDS, PSN, IPD, ataupun anak itu. Kalau tidak ada demam atau panas, maka akan masuk ke triase biasa, dilakukan penilaian oleh dokter triase di triase biasa, kemudian akan dikuranggunakan. Kemudian kalau tidak ada gejala dauratan, dia akan pulang, selesai. Kalau ada gejala dauratan dari sini, akan diarahkan lagi. Misalnya tiba-tiba di dalam ruang tindakan IPD ini tadinya tidak ada batuk, tidak ada demam, tiba-tiba ada demam atau batuk di situ, dinilai ulang oleh residennya, kemudian akan diarahkan ke ruang isolasi. Nah ini adalah ada surat edaran. Jadi triase ini adalah pelayanan di IGD yang mempunyai kewenangan. Artinya gini, triase ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun, dan kemungkinan salah triase itu besar sebetulnya, besar, jadi tidak bisa diintervensi. Artinya gini, kalau ada pasien-pasien yang diperiksa oleh triase dan itu ternyata salah, karena triase ini tidak melihat diagnosa, hanya melihat secara visual gejala dauratannya kemana nih menurut triase. Nah, di dalam, presiden di dalam, di ruang tindakan tugasnya hanya meneruskan tindak lanjut dari triase, apakah gejala dauratannya seperti itu atau bukan. Jadi tidak bisa kalau memang dinyatakan bahwa di dalam itu tidak gawat darurat, dipulangkan atau dibalikan lagi ke triase, itu tidak bisa seperti itu. Jadi tidak ada namanya tentu bawah tangan terhadap presiden di dalam. Jadi artinya kalau memang dinilai oleh presiden penyakit dalam, presiden anak, ternyata kasusnya ini tidak gawat darurat dan menurut triase gawat darurat, ya silahkan pulangkan dari balai saja gitu. Dan ini kita punya indikator pelayanan, respon time-nya adalah 5 menit, untuk decision time ada keputusan dari DPJP sampai ke ruang tindakan itu adalah sekitar 2 jam, dan pasien cepat mendapatkan penanganan sampai pasien itu keluar, lengkapnya adalah 4 jam. Jadi kita punya indikator-indikator ini yang sudah dibahas di apa namanya di direktur. Ya, kalau sesuatu ini digunakan semua rumah sakit yang akan merujuk, semua rumah sakit harus mempunyai sistem bahwa kalau ada merujuk pasien-pasien yang datang ke IGD RSAS yang akan merujuk, ya, bahwa kita punya ada 4 petugas sistem di situ, bertugas 24 jam, 7 kali seminggu, 24 jam, 2 shift, 7 pagi, 7 malam, 7 malam, 7 pagi, dan keputusan akhir bahwa nanti respon time sistem ini adalah 5 menit. Jadi begitu ada notifikasi bunyi, dijawab oleh petugas sistem, ada rujukan dari rumah sakit daerah di Babat misalnya. Nah, direspon oleh petugas sistem, ditunggu sebentar, kita sedang konsultasi dokter terus KSN anak, residen anak. Nah, waktu respon dari menjawab sampai dengan ada keputusan diterima atau tidaknya di IGD RSAS itu adalah 30 menit. 30 menit. Kalau dulu sampai 50 menit, tapi sekarang sudah 30 menit. Jadi indikatornya sudah jadi sudah lebih cepat lagi gitu. Dalam 30 menit sudah ada keputusan dari DPJP terkait bahwa pasien ini apakah bisa diterima di RSAS atau tidak. Jadi memang ini sudah ada panduannya. Ya, saya rasa sudah itu saja yang bisa saya sampaikan di untuk pelayanan IGD. Barangkali yang bisa ditanyakan silakan.
silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, pada mahasiswa, apakah ada yang ingin ditanyakan?